Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Satoran T217. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik saja, saya selalu rezekinya selalu lancar, amin. Di kesempatan kali ini saya mau buat video mengenai Pixen berbet ya, endut-endutan ataupun 1 km itu mati, setiap 1 km itu mati, terus didinginkan mesinnya hidup lagi, setiap jalan mati lagi. Karena kemarin tuh banyak yang menanyakan seperti itu, komentar-komentar juga banyak seperti itu. Daripada saya balas satu persatu jawabannya sama, biar lebih jelasnya saya buatkan videonya bro. Nah jadi untuk Pixen yang berbet ataupun endut-endutan itu ada beberapa faktor. Nah di sini teman-teman saya harapkan jangan di skip ya, biar nggak gagal paham. Untuk faktor yang pertama itu ada di bagian busi. Kenapa di bagian busi? Tak jelasin dikit ya. Fungsi busi itu untuk mengubah tekanan listrik yang disalurkan oleh koil lalu menjadi percikan api yang akan membakar campuran bahan bakar dan udara. Jadi untuk peranan busi itu sangat penting, jangan disepelekan. Untuk busi sendiri, untuk Pixen itu jangan asal beli busi. Itu ada beberapa perbedaan. Nah, salah satunya misalkan Pixen sama NMAX. Salah satunya untuk NMAX sendiri kodenya itu CPR8A9. Untuk perbedaan selanjutnya itu terlihat pada ground elektrodanya ya, sama insulatornya. Pada busi Pixen ukurannya itu lebih pendek daripada NMAX. Teman-teman biar lebih jelas bisa lihat fotonya seperti ini. Bro, terus efeknya apa bro kalau misalkan busi MX itu dipasang di Pixen? Biasanya efeknya kerasanya di akselerasi dan shifting gigi di RPM tinggi itu seperti ada yang nahan bro. Nah kalau misalkan kalian perhatikan itu biasanya ada yang nahan seperti itu. Terus tahanannya juga ya, biasanya kan itu ada angka R ya, huruf R di masing-masing busi itu ada huruf R, itu tahanannya beda sama MX. Oke, nah itu salah satunya. Terus untuk cara memeriksa api busi gimana bro? Teman-teman lepas aja businya, terus kalian tempelkan ke mesin. Kalau misalkan percikannya itu kecil ya teman-teman ganti aja yang baru, tapi dengan catatan ganti dengan Pixen ya, busi Pixen. Seperti tadi saya bilang jangan pakai busi NMAX. Kalau misalkan pakai NMAX gimana bro? Ya bisa sih bro, tapi ya itu efeknya itu di RPM atas itu kayak ada yang nahan bro, nggak loss gitu loh bro. Ya kalian kalau nggak percaya coba aja. Jadi ya saran saya kalian beli busi yang khusus Pixen lalu pasang lagi. Terus kalau misalkan di businya tuh nggak ada api, teman-teman jangan memponis itu businya. Teman-teman lepas dulu ke businya, terus kabel koilnya itu ditempelin ke ground. Kalau misalkan ada percikan api di kabel koilnya itu berarti koilnya ataupun pengapiannya itu normal. Kalau misalkan nggak ada apinya, berarti ada kerusakan di bagian kelistrikan ataupun pengapiannya, seperti itu ya, biar nggak salah paham dan nggak paham bro. Oke, selanjutnya faktor yang kedua itu terdapat di throttle body. Kenapa saya bilang dari throttle body? Nah, karena throttle body ini fungsinya untuk mengatur jumlah udara yang masuk ke ruang bakar. Otomatis kalau misalkan throttle bodinya itu kotor, motormu akan berbet, terus kurang tenaga, imbasnya tarikannya jadi lemot, seperti itu bro. Kurang responsif salah satunya. Tuh, itu dari throttle body. Cara mengatasinya ya kalian lepas aja throttle bodinya, terus bersihkan pakai carbu cleaner sekalian injektornya, seperti itu. Oke, untuk faktor selanjutnya itu dari bagian full pump bro. Untuk full pump ini banyak kasus kejadian full pumpnya itu kurang maksimal ataupun rata-rata rusak lah bro. Itu bisa disebabkan oleh bahan bakar sih bro. Full pump itu apa sih bro? Full pump itu ya sering kita sebut pompa bensin ya. Nah, pompa bensin itu adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki ke busi. Jadi otomatis kalau misalkan dari full pumpnya itu bermasalah, bahan bakar yang masuk ke injektor itu pasti bermasalah juga. Salah satunya ya bro, penyebab full pump kotor, penyebab full pump nggak berfungsi dengan normal, saringan ataupun filter full pumpnya itu kotor ya, biasanya itu. Terus dari rotaknya itu biasanya kotor juga akibat dari bahan bakar eceran lah, bahan bakar eceran ataupun pertalite. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang motornya injeksi, beli bahan bakarnya di pom aja, jangan di yang eceran-eceran. Itu saran saya bro. Terus untuk cara mengatasinya gimana bro? Untuk cara mengatasi full pump sendiri itu kalian bisa bongkar dulu ya tangkinya. Sekalian tangkinya kalian bersihkan, takutnya ada kerak-kerak ataupun karatan, terus campuran-campuran air dan apa aja lah. Kalian bersihkan dulu tangkinya, terus kalian bersihkan juga filter full pumpnya.
kalian bersihkan pakai thinner, celupin, terus semprot pakai injector cleaner, udah beres. Sama rotaknya kalian copot, cek, bersihkan, udah beres. Tinggal pasang lagi. Kalau misalkan tetap nggak berfungsi dengan normal, yuk ganti pulpamnya ataupun rotaknya. Betul. Efek dari pulpam rusak ataupun bermasalah, yang pertama motor itu mati-matian bro. Setiap jarak 1 km ataupun lebih parahnya lagi setiap jarak 500 meter itu pasti mati. Yang kedua, itu biasanya si motornya itu berbet bro, di putaran rendah itu berbet, pas digas langsung digentak itu pasti ngepos. Nah itu udah jelas pulpamnya itu bermasalah. Itu sih bro kalau untuk pulpam. Oke, selanjutnya yang terakhir dari radiator. Untuk radiator ini juga berfungsi penting ya, soalnya ini sebagai pendingin di motor Vixen. Kalau misalkan radiatornya nggak berfungsi normal, ya otomatis mesinmu overheat bro, overheat. Kenapa bisa seperti itu? Ya jelas lah, Vixen kan berpendingin air ya. Kalau misalkan motor-motor dulu yang ada sirip-siripnya tuh berpendingin udara. Kalau Vixen kan itu rata ya bloknya, jadi itu menggunakan pendingin air. Seperti itu bro. Jadi efek dari radiator habis, kalau air radiator habis itu banyak efek negatifnya. Biasanya yang pertama itu seperti motor sulit dihidupkan ya, motor itu pasti sulit dihidupkan. Terus yang lebih parahnya lagi piston macet. Terus seal water pump ya, seal water pump itu cepat kena. Sama motornya itu mati-matian terus ya, setiap jarak segini mati, setiap jarak segini mati, seperti itu ya. Sama seperti full pump, tapi kalau ini lebih parah lagi bro. Kalau radiator habis itu lebih parah lagi, bisa berdampak ke bagian mesin-mesin ya gitu. Oke bro, jadi seperti itu aja sih masalah dari Vixen berbet, endut-endutan ataupun setiap jarak 1 km mati, yaitu teman-teman seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada kasus seperti itu, kalian cek yang saya sudah sebutkan tadi. Yang pertama itu busi ya, teman-teman cek dulu businya. Yang kedua throttle body kalian lihat dulu penampakan dari throttle body tersebut. Kalau misalnya kotor kalian bersihkan. Yang ketiga itu dari pulpam sendiri harus dibongkar, terus dibersihkan tangkinya, terus bersihkan filter pulpamnya. Yang terakhir radiator itu teman-teman bisa cek seperti ini bro. Kalian lihat dulu ya radiator apa, kalian lihat dulu air radiatornya di radiatornya. Kalau misalkan kosong kalian isikan, terus kalian cek juga di bagian apa namanya tuh, reservoir ataupun tabung air radiator cadangan. Di situ kalian cek juga, kalau misalkan kosong kalian isikan lagi seperti itu. Udah sih bro, simple aja. Kalau radiatornya itu ternyata cepet habis ya, kita isikan habis, itu berarti ada masalah di bagian seal water pump ataupun packing head silindernya. Itu harus lebih diteliti lagi ataupun lebih dicek lagi biar nggak salah ganti spare part. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya seputaran video ini, monggo. Kalau misalkan kurang jelas mengenai video ini, monggo komen aja di bawah video ini. Dan semoga aja video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya juga ini mau ganti leheran knalpot. Nanti siang ini leheran knalpot 200 cc nya udah datang, nanti tak videoin bro. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa jalan, tetap hormati pengendara yang lain. Assalamualaikum.